Fakta tidak? Fakta tidak? Fakta apa tidak, saudara? Hah? Kita tumbangkan itu ormas-ormas keagamaan yang radikal itu, ya itu ditumbangkan itu satu-satu. Itu menjadi tugas pemerintah, itu harus dibersihkan. Kalau mau besar harusnya itu organisasi-organisasi yang nasionalis, yang NKRI seperti Ansor, Banser, ya, dan yang lain-lain yang tentunya bela negara. Ini bukan bela negara, ya. Bela negara kok dikit-dikit kok ayat, jualan ayat, ya, mengeluarkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Rata-rata mereka menggunakan hadis dhaif hanya untuk berbohong, hanya untuk menipu umat, saudara. Hadis-hadis syihad yang dikutip adalah dhaif, palsu, saudara, tidak sahih. Saya yang bilang. Supaya apa? Umat muslim gampang, yang awam-awam, yang nggak ngerti maknanya, yang nggak ngerti artinya, gampang dibodohi. Ya. Siapa mereka? Pelopor-pelopornya, para provokasinya adalah mereka oknum-oknum imigran Arab yang sok jago di bumi Nusantara ini, yang sok jumawa mengaku sebagai cucu Nabi. Ya, akibat ulah-ulah manusia-manusia teleng-teleng bersorban seperti itu. Korbannya mana? Korbannya siapa? Ulama kita, guru-guru kita, para habaib, saudara. Dari dulu sudah diingatkan begitu. Dari dulu kita sudah ingatkan. Terus lawannya siapa? Celeng-celeng bersorban. Tapi kalau teman-teman bingung karena Anda dipikir Anda berjuang sendiri, gabung di Laskar NKRI bersama-sama, se-Indonesia, se-Nusantara, gabung di Laskar NKRI. Kita kuatkan perjuangannya, kita habisi kelompok-kelompok itu, nggak usah takut. Kebiasaan kuman. Saudara nggak berjuang sendiri, satu wadah nanti di Laskar NKRI. Ya, nggak usah takut. Satu komando, saudara. Kalau kita habis, kita sudah gatel melawan kelompok-kelompok itu yang suka mempolitisasi agama, yang suka makar kepada kepala negara kita, ya, yang suka makar terhadap ideologi bangsa kita, yang gampang mentokut-tokutkan negara kita, mempitah-pitahkan, mensirik-sirikkan Pancasila, saudara. Ya, nggak usah kita kasih hati itu kelompok-kelompok itu. Nah, nanti bapak-bapak polisi kalau memisah nanti setelah kita bikin bentuk mereka, nah, mereka susah dibilangin kok. Kalau mereka sudah susah dibilangin, di masa dulu, dipukulin dulu, baru polisi datang. Kesuwen, gregetan saya itu sama kelompok-kelompok itu. Ya, NKRI kami yang diperjuangkan oleh kakek-kakek kami diinjak-injak oleh orang-orang imigran, oknum, dibantu oleh orang-orang budak-budak celeng bersorban yang kehilangan jati dari bangsanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngopi dulu. Laskar Jatim hadir Gus, nggih, monggo binara. Ya, saya mengajak umat manapun, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, bersatu semuanya dalam wadah Laskar NKRI. Sudah saatnya kita para pribumi harus bangkit melawan kelompok-kelompok itu. Sudah gabung semua, sudah masuk semua. Nanti yang masuk semuanya kita bagikan atribut semuanya ya. Semuanya nanti kalau ketemu masa menggunakan itu semua, gunakan seragam yang kita bagikan nanti ya. Sudah masuk belum di Laskar NKRI? Sudah belum? Ya.
Mari kita dapatkan barisan, satukan rasa, satukan visi, satukan misi untuk bela negara. Titik, nggak pakai koma. NKRI harga mati, titik. Mana yang belum? Kalau yang belum nanti di chat, di komentar offline saya akan sematkan nanti linknya. Ya, kita bagikan semuanya nanti atribut nanti. Mulai dari ini, dari belangkon imamah. Nanti ada pinnya di sini. Laskar NKRI. Berikut seragamnya kita akan kasih semuanya. Kita akan bagikan semuanya. Ya, yang gabung nanti kita bagi semuanya. Ya, kalau kita nanti ada komando, kumpul 5.000 orang, kumpul semuanya. Lawan mereka, lawan. Gak usah takut mulai sekarang. Anda sudah punya rumah, Anda sudah punya teman, Anda sudah punya pasukan banyak. Laskar NKRI itu adalah Anda. Bukan pengurus, bukan siapa-siapa, tetapi milik kita semuanya. Siapa yang diusik, kita semuanya harus merasakan sakitnya. Satu gerak, gerak semuanya. Kelamaan kalau saya harus menunggu komando. Gak usah nunggu-nunggu komando. Urusan negara, urusan NKRI gak usah lagi lah nunggu-nunggu komando Kiai, nunggu komando PBNU, nunggu komando dari siapa, jenderal. Wah sudah perlu pokoknya hajar, dah. Kelamaan kok. Ini kaduan kebiasaan. Sekali lagi boyo wes introspeksi, minta ampun sama Allah. Setuju gak? Komandonya adalah hatimu sendiri, saudara. Komandonya adalah jiwamu sendiri, saudara. Bangun, saudara. Bangun. Kita memiliki jati diri bangsa. Yang sudah kehilangan jati diri bangsa, kembali pupuk kebangsaan kamu, jiwa kamu. Torekot kita apa, saudara? Torekot kita adalah torekot kebangsaan, saudara. Yang Kristen torekot jadi satu, yang Hindu torekot jadi satu, yang Buddha torekot satu. Torekotnya apa? Kebangsaan. Torekotnya apa? Pancasila. Torekotnya apa? NKRI, saudara. Saya takut sekarang. Saudara Anda sekarang sudah banyak. Kompor lu. Gak apa-apa saya jadi kompor. Gak apa-apa saya mengadu domba. Ya, saya adu manusia. Orang-orang yang provokasi harus diadu. Orang-orang yang makar terhadap NKRI harus diadu. Harus diadu. Seragam atribut bisa aku tak tuku dewe, enggak dijual. Seragam Laskar NKRI tidak diperjualbelikan. Tetapi kalau Anda mau jadi donatur membantu untuk meringankan pencetakan atribut, kami terima dengan senang hati untuk meringankan. Enggak dijual. Anda mau jadi donatur nyumbang 10.000 monggo, 100.000 monggo, mau 1 miliar monggo, seneng malahan. Biar seneng. Umat muslim wabil khususnya, orang NKRI semuanya berpaket semuanya. Cara masuk Laskar NKRI, saudara, nanti saya akan share di komentar ya. Di komentar nanti saya akan share link aksesnya. Masuk nanti di sekitar ada satu grup, ada 2 grup sementara ini yang sudah 1.000 anggota. Nah itu Anda nanti masuk di sana nggak bisa komen. Setelah itu Anda akan diarahkan oleh admin untuk gabung di wilayah Anda masing-masing di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, saudara. Anda akan gabung di sana. Anda akan diarahkan di sana. Ya. Di wilayah Anda masing-masing, yang di Papua ya di grup Papua, yang di Kalimantan ya Kalimantan, yang di Sumatera ya Sumatera, yang di Jawa Timur ya Jawa Timur, yang di Jawa Barat. Sengaja saya bikin seperti ini. Persatuan ini saya buat sama ketika dulu bangsa kita dijajah oleh Belanda. Ketika bangsa kita dijajah, maka organisasi-organisasi itu harus dibentuk dan harus dikuatkan, saudara. Kita penuhi jalan-jalan untuk bela NKRI. Kita penuhi jalan-jalan untuk bela negara. Melawan mereka kelompok-kelompok yang bikin propaganda, saudara. Demi Allah, satu yang disakiti, saya akan kerahkan massa. Masih takut, saudara? Masih takut? Masih takut, saudara? Hah? Kita dari dulu hanya menjadi penonton, domblong hanya nonton begini. Gila bro. Widih, itu orang-orang berjubah, waduh bener-bener ya, waduh ingin rezim, waduh ingin menumbangkan pemerintahan, waduh ingin menghancurkan rezim, waduh ingin menumbangkan rezim, waduh. Dari dulu kita hanya menonton, saatnya sekarang
Kita lawan itu. Celeng-celeng bersorban itu yang bikin provokasi. Kenapa saya ngomong kayak begini? Ini nanti akan besar, saudara. Pilpres 2024 nanti dimanfaatkan oleh celeng-celeng bersorban lagi, mempolitisasi agama sehingga agama kita rusak, umat kita terpecah belah, dan mereka menghancurkan marwah ulama kita serta habaibnya, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngopi dulu. Laskar NKRI siap? Laskar NKRI siap nggak mati bela negara? Nek ora siap, ojo jadi boloku. Nek enggak siap, jangan jadi saudara saya. Bela teroris kamu bangga, bela orang-orang radikal kamu hanya membanggakan dirimu, membanggakan nasabmu. Bela negara kamu masa nggak bangga? Sekarang kamu siap mati tidak? Bela negara. Tantangan kita ini besar, saudara. Zaman semakin maju, maka tantangan kita semakin besar. Pertaruhannya adalah engkau punya negara yang besar ini, engkau punya sistem di dalam negara, di pemerintahannya kuat atau tidak, chaos atau tidak menghadapi para bedebah-bedebah itu. Itulah cara-caranya untuk menumbangkan pemerintahan. Itulah cara-caranya menumbangkan kepala negara. Itulah caranya untuk memprovokasi umat. Ketika sudah kabrek, sudah hancur, maka digantilah sebuah negara Islam yang digadang-gadang, yang diasong selama ini. Paham? Paham? Bahaya apa tidak? Bahaya atau tidak, saudara? Tahu enggak? Bibit-bibit radikal itu dihasilkan daripada apa? Mempolitisasi agama. Semua mengatasnamakan ini adalah firman Allah, ini adalah sabda Rasulullah. Lalu lama-lama orang-orang awam ini gampang dibohongi. Tiba-tiba mereka menjadi radikal, menjadi ekstrim. Mereka memusuhi pemerintahannya, mereka mengharamkan negaranya, mereka membid'ahkan negaranya, menciri-cirikan. Bahkan melihat pemimpin sendiri hawanya pengen bom bunuh diri. Itulah orang kelompok-kelompok seperti itu. Masa kita mau diam? Negara kita mau dihancurkan. Kalau cuma orang-orang minoritas, kalau cuma orang-orang negara asing yang mau masuk Indonesia mau menjajah, tidak mungkin, saudara. Yang menjajah adalah pribumi sendiri yang sudah menjadi budak-budak asing, saudara. Wis to manut aku, penak-penak. Kawal juga soal nasab. Ini harus dikawal. Jangan sampai nasab nanti dijadikan politik untuk menggait umat. Ya. Dengan modal nasab. Setelah mencintai karena nasabnya sampai ke Nabi, orang umat yang awam mencintai, habis itu dimanfaatkan kecintaannya. Hati-hati. Kawal itu soal nasab. Mereka itu harus tes DNA, saudara. Kawal penelitiannya Kiai Imaduddin, saudara. Ya. Sampai ke akar-akar. Kawal terus. Kawal itu. Ada yang tanya, Gus lulusan pondok mana? Nusa Kambangan, Batu, LP. Itu pondok saya dulu. Kalau tempat belajar saya dulu di Ngetuk, Brabu, Karangawen, Gerobokan, Jawa Tengah. Dulu saya pernah mondok di sana, di tempatnya Syekh Yai Ali Qodir. Kalau saya mondok dulu lamanya di penjara. Di Nusa Kambangan. Lulus enggak Gus? Enggak. Kalau saya lulus sudah jadi kiai besar. Kalau saya lulus, saya makan kalian pakai kitab-kitab seperti Bahar. Kalau saya lulus, saya sudah jualan hadis dan jualan ayat. Kalau saya lulus, kalau saya pintar agama, saya sudah menggunakan hadis-hadis dhaif atau palsu, saudara. Makanya saya itu enggak lulus, saya itu pas-pasan al-fahir. Ya. Ada bidangnya kalau kamu tanya yang ngaji-ngaji pinter. Ada yang menghaki, saya nggak hak itu. Saya hanya membahas perilaku. Celeng-celeng bersorban. Yang perilakunya merusak umat, saudara-saudara kita dibentur-benturkan, saudara. Ya.
Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, itu nanti gabung, yang belum itu gabung di Laskar NKRI itu, nanti linknya saya sematkan yang belum gabung. Dan nanti kumpul, entah bulan depan atau kapan kita kumpul nanti. Nanti kumpul, yang Jawa Timur nanti kumpul Jawa Timur, yang Jawa Barat kumpul Jawa Barat, yang Jakarta nanti kumpul Jakarta. Ya, insya Allah. Ya, secepatnya kita kumpul. Ya. Kita nggak usah medsos saja, saya juga udah capek. Medsos dulu, capek. Memberikan pencerahan, capek. Mengedukasi, udah capek. Tapi mereka ini menantang, perlu sekali-kali kita itu ketularan mempersekusi orang. Harusnya kita tuh persekusi itu, celeng-celeng bersorban itu. Jangan cuma mereka yang berani. Bangke, nggak sabar aslinya. Ada masih sabar nggak? Ada masih sabar nggak, saudara? Masih sabar tidak, saudara? Masih sabar tidak, saudara? Saya juga udah gatel, cangkemku kesel ngomong. Hawane pengen ngujak. Biasanya dihadapi terus diopong. Lamaan. Mereka biasanya duduk. Bawa pasukan, bawa masa. Aku iso aslinya kok ngono. Cuman rambi duit. Akeh aneh-aneh. Nek kono ngono bohire akeh. Ya. Bohirnya banyak. Nanti kamu dukung ya. Bapak Prabowo pintunya di Habib Rizik ya, 1,2 pokoknya, ini dananya nih 1 triliun. Umatnya goblok-goblok, dihapusi gelem sing sugih kono, buahar mobil mewah. Umatnya santrinya kere kabeh. Ayo, untung ya aku ada duit 1 miliar, tak dane kabeh tak kumpul tahun ngebrak kabeh ke kelompok-kelompok kae. Sing makar kayak pemerintah kae. Biasaan kok. Ini orang-orang kebiasaan soalnya. Kudu ana sing wani. Harusnya kita itu persekusi orang-orang pribumi, orang-orang NKRI, orang pecinta NKRI, persekusi mereka harusnya. Gregeten. Jengkel pula. Ayo, tanyakan sama hatimu. Selama ini cuma nonton, hanya gregeten, hanya nahan, betul nggak? Hajar satu-satu terus saja. Nah kalau seandainya saya itu presidennya, itu tuh orang-orang itu tak sewain preman-preman, tak kon nebak siji-siji. Secara misterius, biar kayak dulu zaman Soeharto itu. Ada Petrus itu, habis sudah itu. Kalau kan dibawa di Pulau Komodo, bikinkan satu pulau khusus untuk kelompok-kelompok yang makar itu. Nggak usah dibunuh, nggak usah dikasih stok bahan makanan, nggak usah kasih semut nyangkrang aja itu, biar makan semut. Kartel, melanggar HAM Gus, makanya itu saya itu taat sama hukum itu. Wah asli ini pengangan kamu, rasa sabar. Wong iki kita berjuang kok. Tapi orang pakai ngaku cucu Nabi ora. Daerah-daerah berjuang. Kakek-kakekku berjuang. Cuma ku yak-yakan sama orang-orang imigran. Kan gatel. Ono sing komen iki, budak-budak. BNN tolong amankan ini, ada yang terindikasi. BNN. Jangankan BNN, kepala BNN saja menangkap saya nggak berani. Budak, komennya asal aja, nggak bisa argumen kamu. Kenapa sampai kepala BNN nggak berani nangkap saya? Lah saya nggak pernah kenal barang kayak begitu, goblok. Makanya jangan terlalu lama jadi budak. Wong nek bener kuwi ora wedi. Orang kalau bener itu tak sama polisi aja takut. Orang kalau bener itu kayak begitu.